Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar di tema 9 ya, yaitu Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Pembelajaran 3. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 3. Ayo membaca anak-anak. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau migas, sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Semuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. A. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbaharui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh lain adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas tersedia lagi. B. Sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Ayo berlatih anak-anak. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Kegiatan ini akan memudahkanmu memahami manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia. Buatlah peta konsepnya dengan mengisi kolom-kolom berikut. Manfaat energi matahari bagi manusia adalah pembangkit listrik, kesehatan tulang, energi tanpa batas, proses pengeringan, menguatkan sistem imun tubuh. Kemudian, manfaat energi matahari bagi alam, memberikan suhu yang hangat bagi lingkungan, membantu proses daur air, membantu mengatur kelembaban lingkungan, penerangan alami, dan mengatur tata surya galaksi Bima Sakti. Kemudian manfaat energi matahari bagi hewan, menghangatkan tubuh, mempercepat pencernaan makanan, menguatkan tulang, penunjuk arah saat terbang, mengeringkan bulu. Manfaat energi matahari bagi tumbuhan,
proses fotosintesis untuk pertumbuhan kecambah, membantu mengeringkan biji, membantu pertumbuhan bunga dan daun, mengaktifkan klorofil pada tanaman. Nah, ini banyak sekali sebenarnya ya manfaat energi matahari. Kalian bisa menggunakan kata-kata kalian sendiri ya. Ayo berlatih anak-anak, berdasarkan bacaan di depan, coba identifikasilah sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Untuk mendapatkan jawabannya, kamu bisa melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu. Kamu akan melakukan wawancara. Wawancara itu untuk memperoleh data mengenai sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapa narasumber yang akan kamu wawancarai? Narasumbernya bisa orang tua, kemudian teman ya, paman, bibi juga boleh, atau saudara. 2 pertanyaan apa saja yang akan kamu ajukan untuk mendapatkan data kondisi lingkungan di lingkungan sekitarmu? Nih, di sini ada daftar pertanyaannya ya. Pertama kali tentunya menanyakan nama ya, siapa nama bapak atau ibu. Kemudian yang berhubungan dengan lingkungan ya tentunya. Hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar bapak atau ibu? Kemudian contoh lain adalah usaha apa saja yang dilakukan agar lingkungan tetap bersih. Kemudian siapa saja yang berperan dalam menjaga lingkungan. Kemudian adakah sanksi bagi yang melanggar peraturan dalam menjaga lingkungan? Kamu telah membuat daftar narasumber dan daftar pertanyaan. Berdasarkan daftar tersebut, lakukanlah wawancara. Kamu dapat melakukan sendiri atau berkelompok dengan 3-4 temanmu. Tuliskan hasil wawancaramu dalam bentuk berikut. Nah, di sini ada laporan hasil wawancara ya. Di sini tertulis tanggal wawancaranya. Kalian tulis misalnya hari Jumat tanggal 5 Maret 2021. Data hasil wawancara di sini ada narasumber. Ya, narasumbernya misalnya paman. Pertanyaannya, siapa nama bapak atau ibu? Jawabannya Andi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar bapak atau ibu? Jawabannya ayam, bebek, kucing, atau yang lain ya. Kemudian, usaha apa saja yang dilakukan agar lingkungan tetap bersih? Jawabannya melakukan kerja bakti secara rutin. Nah, yang lainnya bisa kalian tulis di sini ya. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, misalnya mempelajari tentang sumber energi yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Ini contoh saja ya, bertambah pengetahuan tentang sumber energi. Kalau kalian mempunyai jawaban yang lain, silahkan ya. Kemudian keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Contohnya dapat melakukan wawancara atau tanya jawab ya. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Contohnya melakukan penghematan energi. Nah, di sini ada kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amatilah aktivitas keluargamu.
Identifikasi dan sebutkan aktivitas anggota keluargamu yang menggunakan sumber energi yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut dan mintalah tanda tangan orang tua atau anggota keluargamu yang lain. Hasil pekerjaan, misalnya ya, aktivitas yang dilakukan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah pergi ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor atau mobil atau dengan motor ya. Kemudian aktivitas yang menggunakan sumber alam yang dapat diperbaharui adalah menjemur pakaian di bawah terik matahari. Dan yang lainnya boleh kalian tuliskan di sini ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Dan yang penting kalian mendapatkan pemahaman dari pembelajaran kita kali ini. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.